Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi konsep dasar digital. Di sini ada 6 materi, mulai dari representasi bentuk digital dan analog, bentuk-bentuk sinyal digital, transmisi serial dan paralel, gerbang logika, tabel kebenaran, dan analisa pewaktuan. Untuk representasi analog, ini adalah segala sesuatu yang bisa dinyatakan dalam bentuk tegangan yang nilai-nilainya bisa dilihat pada gerakan meter. Misalkan speedometer, ini bisa kita lihat dari gerakan jarum. Kemudian termostat ruangan, untuk temperatur ruangan ini bisa kita lihat dari pergerakan baja. Garis pada baja itu naik turunnya itu. Kemudian kalau mikrofon ini bisa kita lihat dari pergerakan sinyal suara. Ini adalah representasi dari bentuk-bentuk analog. Selanjutnya untuk representasi dari bentuk digital ini contohnya adalah jam digital, kalkulator, counter pulsa telepon. Di sini bentuk penampilan atau displaynya nilai itu dalam bentuk digit-digit angka, bukan lagi dalam bentuk jarum. Ini adalah permulaan dari teknologi digital. Untuk perbedaan sistem digital dan analog, keunggulan sistem digital ini bisa teman-teman baca sendiri. Saya lanjutkan ke bagaimana pemrosesan sistem analog menjadi sistem digital. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama, kita mengubah dulu input analog menjadi bentuk digital. Pengubahannya ini dengan melibatkan konverter. Kemudian pemrosesan informasinya dilakukan secara digital, dan yang ketiga mengubah kembali output digital ke dalam bentuk analog agar bisa kita baca. Teman-teman bayangkan kalau bentuk digital ini biasanya dalam bit-bit biner. Nah, misal kita mengukur suhu di sini, inputan kita adalah panas ya misalnya. Kemudian dari situ masuk ke AD converter, analog to digital converter, di mana nilai panas itu tadi akan dikonversi menjadi digit-digit atau bit-bit biner. Selanjutnya baru dikonversikan kembali menjadi angka desimal sehingga kita bisa membaca temperatur ruangan misalkan 36 derajat, 37 derajat dan seterusnya itu. Jadi ada beberapa proses dan melibatkan konverter di sini. Untuk bentuk sinyal digital ini ada 2. Sinyal tinggi yang dituliskan dengan angka 1 dan sinyal rendah yang dituliskan dengan angka 0. Transmisi serial dan paralel ini bisa teman-teman baca sendiri nanti. Untuk contoh-contohnya, saya lanjutkan ke gerbang logika. Gerbang logika ini adalah blok dasar untuk membentuk rangkaian elektronika digital. Untuk gerbang logika ini cirinya adalah outputnya terdiri dari 1 dan inputnya bisa 1 atau lebih. Untuk output bernilai high atau low, 1 atau 0 ini tergantung dari input-inputnya. Dan untuk jenis gerbang logika dasar sendiri ini ada 7 yang akan kita pelajari nanti. Kita masuk ke gerbang yang pertama adalah gerbang N. Teman-teman perhatikan untuk simbol gerbang logika N seperti itu, input berada di sebelah kiri dan output dituliskan di sebelah kanan. Untuk penulisan gerbang N di situ X sama dengan A titik B, atau ada beberapa yang langsung menulis dengan AB gitu saja. Selanjutnya untuk tabel kebenaran di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah outputnya gerbang N itu akan bernilai 1 hanya jika kedua inputnya bernilai 1. Jika inputnya ini bernilai 0 atau ada salah satu yang 0, maka outputnya 0. Kita lanjutkan ke gerbang yang kedua, yaitu gerbang OR. Gerbang OR silahkan dilihat untuk simbolnya seperti itu.
Kemudian penulisannya adalah X sama dengan A tambah B. Kita lihat untuk tabel kebenarannya di sini. Gerbang OR itu akan menghasilkan output 0 hanya jika seluruh input-inputnya bernilai 0. Jadi kalau ada satu input yang bernilai 1, meskipun hanya 1, ini akan membuat outputnya bernilai 1. Gitu ya. Kita lanjutkan, yang ketiga adalah gerbang NOT atau inverter. Ini input outputnya saling berkebalikan. Untuk simbolnya adalah segitiga dilanjutkan dengan bundaran. Penulisannya X sama dengan negasi A. Yang keempat adalah gerbang NAND. Gerbang NAND ini artinya merupakan gabungan dari gerbang AND dan NOT AND. Sehingga untuk operasi NAND sendiri kebalikan dari operasi AND. Kalau kita lihat pada N tadi, kalau semuanya bernilai 0 atau ada input yang bernilai 0, maka outputnya 0. Kalau di NAND malah sebaliknya. Jika ada yang bernilai 0 dari input-inputnya, bisa 1, 2, atau semuanya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0. Kalau inputnya semuanya 1, maka outputnya akan bernilai 0. Maaf tadi, kalau ada input yang bernilai 0, maka outputnya 1 untuk gerbang NAND. Selanjutnya adalah gerbang NOR. Ini gabungan dari gerbang OR dan NOT. Untuk operasinya adalah kebalikan dari operasi OR. Akan bernilai 1 hanya jika semua input-inputnya bernilai 0. Ini adalah prinsip dari gerbang NOR ya. Selanjutnya gerbang XOR, ini kependekan dari exclusive OR. Perhatikan untuk tabel kebenarannya. Gerbang XOR ini akan menghasilkan output 1 jika inputnya berbeda jenis. Kalau outputnya sama jenisnya, bisa 00 atau 11, maka outputnya bernilai 0. Itu XOR. Selanjutnya XNOR. XNOR ini kebalikan dari XOR. Kita perhatikan, jika input-inputnya sama-sama 0 atau sama-sama 1, maka outputnya 1. Jika inputnya berbeda jenis, maka outputnya 0. Ini dari gerbang XNOR. Selanjutnya bisa dilihat pada ringkasan jenis gerbang logika. Nah, di sini ada 7, silahkan dipelajari mulai dari nama gerbang, simbol logikanya, penulisan persamaannya, dan tabel kebenarannya. Kita lanjutkan. Untuk tabel kebenaran, saya harap teman-teman masih ingat ya dari pembelajaran logika informatika yang dulu. Ini cara membuat variasi baris dari tabel kebenaran itu adalah dengan menerapkan rumus 2 pangkat N. Misalkan di sini ada 3 inputan, maka variasi barisnya adalah 2 pangkat 3. Ada 8. Dengan susunan yang kita mulai dari kiri, 8 itu dibagi 2, 4 berisi 0, 4 berisi 1. Selanjutnya di sebelah kanannya 2 berisi 0, 2 berisi 1, dan seterusnya berulang lagi. Dan yang ketiga 01, 01 bergantian. Baru setelah itu untuk outputnya kita tinggal melihat gerbangnya gerbang apa yang digunakan. Analisis pewaktuan ini nama lainnya adalah timing diagram. Penggambaran dari sinyal-sinyal digital dengan menggunakan timing diagram. Ini caranya adalah 1 digambarkan dengan sinyal ke atas, 0 digambarkan dengan sinyal ke bawah. Kemudian output digambarkan dengan sinyal output. Kita lihat pada contoh, misalkan di sini timing diagram untuk gerbang N. Maka di sini kita lihat pada clock pertama input A-nya 1, input B-nya 0.
outputnya akan menghasilkan 0. Kalau masih bingung, sampean sambil buka ringkasan gerbang N. 1 dan 0 itu hasilnya outputnya adalah 0. Pada clock yang kedua yang dibatasi garis putus-putus ini, A-nya bernilai 0, B-nya bernilai 1, ini akan menghasilkan output 0 lagi. Begitu ya cara membacanya. Di sini di soal kedua juga ada contohnya tapi menggunakan gerbang XOR, sehingga teman-teman menentukan outputnya dengan menggunakan rumus gerbang XOR. Begitu. Untuk latihan soalnya silahkan dicoba. Bagi yang masih salah, saya sudah kirimkan pembahasan untuk mempelajari lagi supaya bisa mencocokkan dengan yang benar. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.